Ya, masih terjadi kesalahan-kesalahan yang nggak perlu dari pemain timnas Indonesia. Ya, kalau gue lihat Piala Asia kemarin salah satu contohnya. Dan beberapa pertandingan sebelumnya masih banyak pemain-pemain atau ada beberapa pemain timnas yang masih melakukan kesalahan-kesalahan dasar, kesalahan elementer, kesalahan konyol, kesalahan yang nggak perlu, kesalahan yang bisa menyebabkan pertandingan berubah 180 derajat dari perencanaan awal. Ya kita bisa lihatlah contoh-contohnya ya, ketika lawan Jepang, lawan Irak, dan lawan Vietnam. Ya kalau lawan Vietnam sih bukan kesalahan dasar yang fatal ya, lebih ke kesalahan finishing aja gitu. Ketika ada kesempatan beberapa kali untuk mencetak gol, para pemain tidak bisa mencetak gol. Padahal jika mereka lebih tenang, jika mereka tahu cara finishing yang bagus, maka Indonesia bisa membantai Vietnam. Itu contoh lah. Nah, di sini yang gua soroti adalah dari hal-hal yang menjadi ketidakberuntungan timnas dan kesalahan dasar, yaitu ketika lawan Irak, Jepang, dan Australia. Kita mulai dari ketika lawan Irak. Dari lawan Irak bisa dibilang timnas ini kurang beruntung. Dan ada juga kesalahan pemain timnas yang menyebabkan timnas kalah dari Irak. Ya, satu contoh ketika gol keberapa ya? Gol kedua Irak itu terjadi karena Indonesia kurang beruntung ya. Dan kita semua tahu gol kedua Irak di ujung babak pertama itu adalah sesuatu gol yang kontroversi, di mana proses gol itu sebelumnya didahului dengan ada indikasi offside ya kan. Bagaimana ketika pemain Irak crossing kemudian disambut oleh pemain di dalam kotak penalti, dan pemain yang ada depan gawang walaupun nggak gol itu ada dalam posisi offset. Kemudian bola tersebut berhasil diintercept, dibuang oleh pemain timnas ke arah Rafael Strike. Kemudian Rafael Strike mencoba untuk membuat counter, menginisiasi serangan balik, tapi kemudian direbut kembali pemain Irak. Kemudian pemain Irak tersebut menciptakan crossing, dan di mana crossing itu ditepis oleh Hernando, dan sayangnya ada pemain Irak yang berhasil mencetak gol. Nah, itu adalah gol kedua Irak di ujung babak pertama, di mana gol itu terjadi di waktu yang sudah melebihi waktu tambahan gitu. Gue lupa waktu itu tambahan waktunya berapa menit ya waktu babak pertama. Tapi yang jelas itu adalah gol yang menjadi pertanyaan banyak pihak. Seharusnya kan itu offside dulu sebelumnya, tapi kenapa tidak offside? Oke lah, mungkin AFC waktu itu beranggapan bahwa timnas mendapatkan advantage ball, oleh karena itu offside tidak dianggap. Tetapi harusnya dalam pertandingan profesional, dalam konteks profesional, wasit harus meniup peluit panjang, harus meniup peluit ketika pemain Irak itu ada dalam posisi offset. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kejadian yang kurang beruntung mengalami timnas, itu satu. Nah, yang kedua itu adalah gol ketiga Irak ini kalau menurut gua ya dibilang kesalahan dasar, bukan juga ya. Mungkin itu kesalahan dari Rizky Ridho ketika dia berduel dengan top skor sementara AFC ya, Aimen Hussein, di mana Rizky Ridho berduel dan bola 50-50 berduel dengan Aimen Hussein. Ya sebenarnya bola berhasil disundul dengan Rizky Ridho, tapi karena Aimen Hussein memiliki tubuh yang tinggi, akhirnya bola itu jatuh gitu di dalam kotak penalti. Itu adalah bola 50-50. Ketika mereka habis berduel, Rizky Ridho terjungkal dan bola dengan kurang beruntung jatuh ke pemain Irak, yaitu Aimen Hussein, dan kemudian disambut dengan bola tendangan first time dari Aimen Hussein yang akhirnya menyebabkan gol ketiga Irak terjadi. Ya itulah bentuk dari ketidakberuntungan timnas dan kesalahan yang seharusnya bisa diminimalisir, bisa dicegah gitu kan. Yaitu yang gue bilang gitu. Nah, terus contoh kedua ketika lawan Jepang, bagaimana kita bisa melihat Jordi Amat melanggar pemain Jepang ya pada menit ke-6 ya, pada pertandingan baru mulai gitu. Pertandingan ketika baru mulai berjalan 6 menit, di mana itu adalah momen krusial dalam pertandingan 15 menit pertama, dan di sini Jordi Amat melakukan kesalahan yang tidak perlu. Bagaimana dia memeluk pemain Jepang dan akhirnya menyebabkan penalti untuk Jepang pada menit 6. Dan itu merubah jalannya pertandingan gitu loh. Padahal kalau gue lihat ketika lawan Jepang, Indonesia ini sebenarnya udah bermain dengan
cukup oke gitu secara taktik. Dan ini bisa kita melihat ya, bahwa taktik Sintayong ketika melawan Jepang ini adalah bagaimana mereka bisa bermain defense dengan bagus, bermain rapat di lini pertahanan yang mengandalkan 5 back dan mengandalkan counter attack gitu loh. Ya sampai menit ke-6 ini semua berjalan lancar, Jepang tidak bisa menciptakan peluang yang berbahaya gitu sepanjang babak pertama. Tapi karena satu kesalahan dari pemain yaitu Jordi Amat, hal itulah yang menyebabkan pertandingan berubah 180 derajat. Lalu bagaimana jika gol itu tak terjadi gitu? Kalau misalkan nggak terjadi, timnas bisa saja melawan Jepang dan timnas masih ada harapan untuk menahan imbang atau bahkan bisa saja menurut gue itu menang gitu timnas. Kalau mereka bisa bermain konsisten, disiplin dan tidak melakukan kesalahan yang tidak perlu gitu loh. Seperti itu. Nah kemudian gue lanjut ke ketika melawan Australia. Nah di sini kita tahu ya, bahwa ketika timnas lawan Australia ini merupakan salah satu pertandingan terbaik yang pernah dijalani timnas. Bagaimana timnas bisa menguasai jalannya pertandingan, bisa melakukan pressing yang membuat pemain Australia kesulitan untuk mengembangkan permainan. Itu terjadi di babak pertama gitu. Bagaimana Australia tidak mempunyai peluang yang berbahaya gitu. Bagaimana timnas beberapa kali berhasil menciptakan peluang-peluang yang sangat berbahaya. Yang gue ingat waktu menit awal, gue lupa menit berapa ya, menit 3 atau 4 ketika crossing dari sebelah kiri serangan timnas. Yang crossing itu kalau tidak salah Saint Patinama atau siapa gue lupa. Kalau tidak salah Saint Patinama, dia crossing pendek dan bola itu disambut dengan Rafael Strike dan bola itu melambung tipis di atas gawang. Itu kan bentuk serangan yang berhasil dibangun timnas gitu. Bagaimana timnas ya peringkat 146 dunia melawan Australia peringkat 25 dunia, tapi mereka bisa bermain gitu. Mereka bisa membuat Australia kelabakan, Australia grogi di awal-awal. Bagaimana pressing timnas, taktik timnas, cara timnas menguasai bola, cara timnas membangun serangan itu sudah sangat bagus gitu. Emang ketika itu timnas hanya kurang di finishing, dan di sini gue membayangkan bagaimana sih seandainya jika ada sosok Buas Salosa atau sosok seorang finisher sejati gitu, target man sejati ya, ketika itu mungkin pertandingan akan berbeda, atau bahkan menurut gue timnas bakal bisa mengalahkan Australia dan mencetak sejarah untuk lolos pertama kalinya ke babak 8 besar. Seharusnya sih seperti itu, tapi karena balik lagi ya, antara kurang beruntung dan juga 2 gol Australia di babak pertama itu merupakan kesalahan dasar dari pemain timnas yang seharusnya nggak terjadi. Bagaimana kita lihat ya, gol pertama oke lah itu deflect ball ya. Bagaimana ketika pemain Australia crossing dari sisi kanan dan kemudian berhasil dihalau ya, deflect ball kena siapa tuh namanya, kena Elkan Bagot dan akhirnya bola bersarang di gawang Indonesia. Nah di situ kalau gue lihat ada 2 pemain yang melakukan kesalahan. Yang pertama Elkan Bagot. Kalau Elkan Bagot sih menurut gue oke lah itu 50-50 ya, karena dia berusaha untuk menghalau crossing, tapi sayangnya bola malah meluncur ke gawang sendiri gitu. Dan yang kedua adalah Hernando gitu. Itu seharusnya kalau gue lihat, kalau kita perhatiin secara baik-baik, bola seperti itu bisa ditepis seharusnya. Bisa ditepis oleh Hernando, bisa dihalau jika Hernando mempunyai posisi yang bagus dan mempunyai jangkauan yang bagus. Tapi sayangnya ketika itu Hernando posisinya agak kurang bagus, positioningnya agak kurang tepat. Dan yang kedua jangkauannya, karena ya secara postur mungkin Hernando ini masih kurang ya untuk menjadi seorang kiper ya. Walaupun ya Hernando ini dianugerahi bakat yang sangat luar biasa kalau gue lihat gitu. Ya emang sih gue di sini tidak menyalahkan. Ya bukan menyalahkan ya, gue di sini tidak mendiskreditkan Hernando ya. Gue juga akui kok perjuangan Hernando, perjuangan dia. Beberapa kali di pertandingan sebelumnya dia menjadi seorang penyelamat bagi gawang timnas gitu. Tapi dalam konteks pertandingan lawan Australia, ya kita bisa melihat lah, ini soal pengalaman. Apalagi timnas ini merupakan diisi dengan pemain yang paling muda, pemain termuda di Piala Asia gitu, menjadi tim dengan pemain paling muda di Piala Asia. Itu satu. Nah, jadi intinya timnas ini seringkali kalah karena kurang beruntung, kalah karena kesalahan-kesalahan yang nggak perlu. Bukan kalah karena emang kalah kualitas ya, bukan kalah emang karena timnas di obok-obok gitu ya, bukan karena emang timnas diserang terus, enggak. Tapi ini murni karena
2 gol vital Australia di babak pertama yang menjadi momok gitu, yang menjadi yang membuat pertandingan ini berubah dari taktik awal, membuat pertandingan berubah dari rencana awal Sintayong. Karena ketika 2 gol itu tercipta, 2 gol yang tidak perlu itu tercipta di babak pertama, membuat timnas ini menjadi agak kesulitan, menjadi agak grogi. Karena secara mental, ketika kita difokuskan untuk membangun serangan balik atau fokus untuk menjaga pertandingan, fokus menjaga kestabilan permainan, tapi diganggu dengan 2 gol yang tidak perlu, itu membuat mental pemain secara tidak sadar pasti bakal berubah gitu. Di sisi lain mereka harus berupaya untuk terus mengejar gol, membalas gol, tapi di sisi lain mereka juga harus menjaga pertahanan. Dan akhirnya kita bisa melihat ya di babak kedua, di menit-menit menjelang menit akhir ya, menit 70 atau 80 gitu, dan injury time, Australia berhasil mencetak gol tambahan 2 gol di babak kedua. Itulah yang membuat timnas hancur gitu. Jadi ya intinya balik lagi ya, dari pertandingan yang sudah dijalanin timnas ini seringkali melakukan kesalahan-kesalahan elementer, kesalahan dasar, kesalahan yang seharusnya tidak perlu dilakukan oleh pemain sekelas senior gitu, pemain sekelas Jordi Amat, pemain sekelas Asnawi, pemain sekelas Elkan Bagot. Ya kita bisa lihat lah nama-nama itu. Ya intinya inilah merupakan salah satu hal yang harus dievaluasi dari timnas Indonesia gitu, ya kan? Ya jadi yang gue lihat timnas ini adalah mereka sering kurang beruntung, finishing kurang bagus, dan seringkali beberapa kali melakukan kesalahan dasar. Seharusnya dalam konteks pertandingan internasional, dalam konteks pertandingan senior, kesalahan-kesalahan itu harus bisa diminimalisir. Tidak boleh kita sering melakukan kesalahan. Karena jika kita sering melakukan kesalahan-kesalahan dasar seperti itu ya, akhirnya seperti ini, timnas gagal gitu. Oke lah, kita bisa maklumi ya kalau timnas ini adalah pemain-pemain yang diisi oleh pemain yang masih belum berpengalaman karena masih muda. Itu kita bisa maklumi di situ. Untungnya seperti itu. Dan dari pelajaran ini, dari pengalaman ini merupakan sesuatu hal yang sangat berharga bagi timnas untuk kedepannya. Jadi fondasi ini sudah dibangun gitu loh. Jadi ya kita masih bisa ada harapan lah, walaupun timnas sering kali kalah. Justru dengan kekalahan itu membuat kita menjadi lebih serius, menjadi lebih fokus ke bagaimana untuk membuat kita lebih berkembang lagi ke depannya, kan seperti itu. Ya kurang lebih yang gue lihat seperti itu sih.